Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita kembali berkumpul tempat ini untuk kita boleh kembali bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan kita. Amin. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama berbakti untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir, mungkin mereka masih dalam perjalanan atau mereka berhalangan atau mereka apapun juga Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, Engkau yang menyertai mereka hingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat dan boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kebaktian kami malam sore hari ini. Dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyatukan hati kami. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam hadirat-Mu Bapa. Karena kami mau merasakan, kami mau lebih lagi masuk lebih dalam, lebih mengenal Engkau kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan segenap hati kami mau memuji Engkau. Dengan segenap jiwa kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami ikat, kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, yang mengganggu kesenangan hati kami, yang mengganggu sukacita kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami hancurkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkau yang kudus Tuhan, sebab Engkau yang kudus. Biarlah puji-pujian ini berkeluar dalam hati kita, benar-benar keluar dalam hati kita. Bahwa Dia yang layak ditinggikan, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Darahnya sudah tercurah untuk kita, darahnya sudah menebus dosa-dosa kita. Di atas Kalvari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Engkau yang kudus.
Tuhan. Kami tahu Engkau kekuatan kami. Kalau saat ini kami sedang susah, kami tahu Engkau kekirangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap kuat, ajar kami tetap punya beriman, iman yang semakin hari semakin besar Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah kami, Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpin hidup kami Tuhan, hari demi hari, jam demi jam, bulan demi bulan, tahun demi tahun, selamanya kami ada dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima kuasa-Mu, kami mau terima sukacita-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang percaya dan mau bersalah-salah itu Tuhan karyakan sama-sama. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Oh Tuhan, berjalan dengan Dia, kita tak akan gagal. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pastikan keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu pada hidupku. Tak
kita masih punya Tuhan. Tuhan kita anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Haleluya. sampaikan, menyatakan dan mengingatkan setiap kami bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami masih punya Tuhan. Berarti kami punya pengharapan, karena Tuhan adalah segala-galanya dan sanggup melakukan segala perkara. Tidak
tidak ada yang mustahil bagimu. Karena itu biarlah kami tidak putus asa, kami tidak kehilangan pengharapan, tapi kami mau tetap percaya, iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti itu. Terima kasih buat kesempatan sore malam ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan, telah kami sampaikan pujian, kami meninggikan Engkau. Kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan dari hati yang mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar waktunya untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami dengan hati yang rendah, hati seorang hamba, telinga seorang murid. Kami boleh siap menerima kebenaran firman, sehingga ketika benih firman ditaburkan, itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali bersaudara ya. Shalom, puji Tuhan. Oke, sore malam ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah mewujudkan mimpi. Ya, sekali lagi, mewujudkan mimpi. Bicara tentang mimpi, semua orang pasti punya mimpi. Ya. Mimpi itu asalnya dari keinginan hati. Keinginan hati yang ada di kehidupan kita itu menjadi benih dari mimpi. Ya, jadi kalau kita punya keinginan hati, itu awal, itu benih dari mimpi. Keinginan hati yang semakin kuat akhirnya menjadi sebuah mimpi. Nah, mimpi memang sangat berperan dalam kehidupan setiap manusia. Mimpi memberikan motivasi, mimpi memberikan tujuan dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang memiliki impian, maka ia akan terdorong, termotivasi untuk bekerja dengan giat, untuk bisa mengatasi perintangan demi rintangan, bahkan bisa mencapai potensi terbaiknya. Mimpi juga berfungsi untuk sebagai pemandu, penuntun di dalam mengarahkan langkah-langkah, keputusan yang diambil. Ya, dengan mimpi seseorang dapat merencanakan tindakan, tentunya tindakan yang terarah, memprioritaskan upaya perjuangan, ya, demi untuk mencapai mimpi atau tujuan. Mimpi juga bisa memberikan kesempatan untuk seseorang berkembang. Bahkan mimpi memiliki kekuatan untuk bisa menginspirasi orang lain. Ya, ini cuma pentingnya mimpi gitu ya. Saya baca dari sebuah buku, saya sampaikan gitu ya. Tapi ini bukan bagian dari firman Tuhan. Cuma saya mau tunjukkan pentingnya mimpi. Dan setiap orang pasti punya mimpi. Betul ya? Ada yang mungkin mimpinya sederhana, tapi ada yang mungkin punya mimpi yang tinggi, mimpi yang besar, atau bahkan mungkin mimpi yang muluk. Tapi yang pasti setiap orang itu pasti punya mimpi. Nah, untuk mewujudkan mimpi itu selalu ada proses. Nah, mungkin kita mewujudkan mimpi itu seperti orang membalik telapak tangan. Oh, tidak semudah itu, so. Mewujudkan mimpi itu selalu melewati proses. Ingat kisahnya Yusuf, anak dari Yakub. Dia kan dikasih mimpi oleh Tuhan.
mimpi jadi seseorang yang luar biasa, punya kuasa. Bahkan ayah, ibu, saudara-saudaranya tunduk menyembah kepada Yusuf. Sampai 2 kali mimpi itu diberikan. Tapi tahukah Bapak Ibu, mimpi itu tidak langsung terjadi. Ada proses-proses yang dilewati oleh Yusuf sekian belas tahun. Proses yang panjang, bahkan proses yang berat. Bagaimana gak berat? Ya, dibuang ke sumur yang kosong, dijual jadi budak, kemudian difitnah dan masuk penjara. Oh, proses yang berat. Tetapi ini dialami. Memang untuk mewujudkan mimpi selalu ada proses. Proses yang ada itu membuat terjadinya sebuah progres. Progres itu kemajuan. Ya, kalau ada proses, maka akan terjadi progres, kemajuan. Dan itu satu quote berkata begini, cintailah proses, jangan banyak protes, sehingga terjadi progres. Ya, jadi cintai proses, terima proses. Ya, jangan banyak protes, sehingga terjadi progres atau kemajuan. Nah, terkadang kita menjadi stres dengan mimpi yang tidak menjadi kenyataan. Mimpi yang sekian lama kita tunggu, kok belum terwujud, kok belum jadi kenyataan. Akhirnya kita jadi stres. Mengapa? Karena memang kita terfokus kepada diri kita, terfokus kepada kekuatan kita. Sehingga ketika mimpi itu tidak kunjung terrealisasi, tidak kunjung terwujud, kita akhirnya jadi stres. Kita fokus kepada diri kita, kita fokus kepada kekuatan kita. Itulah yang membuat kita akhirnya jadi stres. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan seharusnya kalau kita punya mimpi, saya ngomong sebagai umat Tuhan ya, saya nggak ngomong orang-orang yang di luar, yang bukan umat Tuhan, nggak termasuk di dalamnya. Tapi sebagai umat Tuhan, seharusnya ketika kita punya mimpi, maka kita itu mengujinya. Apakah mimpi kita itu berpusat kepada Tuhan? Mari saya ajak kita baca satu ayat, Roma 11 di ayat yang ke-36. Roma pasal 11 di ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, dikatakan sebab segala sesuatu. Segala sesuatu ini berarti di dalamnya juga termasuk mimpi kita. Sebagai umat Tuhan seharusnya mimpi kita itu berpusat atau senternya adalah Tuhan. Dikatakan segala sesuatu adalah dari Dia. Dari ini bicara asalnya. Jadi asalnya itu dari Tuhan. Ya, maka mimpi itu harus mencerminkan karakter Allah, produk Allah, karena memang berasal dari Allah. Kalau tidak berasal dari Allah, ya tidak akan mencerminkan karakter Allah, mencerminkan produknya Allah. Tapi kalau berasal dari Tuhan, akan mencerminkan karakter Allah, mencerminkan produknya Allah. Mimpi juga dikatakan oleh Dia, oleh Tuhan. Oleh Tuhan berarti terjadi melalui Tuhan. Ya, ini bicara tentang proses seorang umat Tuhan tergantung atau bergantung kepada Allah. Allah jadi sandaran hidupnya, Allah jadi andalan hidupnya. Karena itu oleh Tuhan. Ya. Lalu kemudian dikatakan kepada Dia, kepada Tuhan. Ya, artinya bahwa mimpi itu akhirnya ditujukan untuk Tuhan. Jadi berarti senternya, pusatnya adalah Tuhan. Nah, sekarang kita cek saudara, kalau kita punya mimpi, yang jadi pusat mimpi kita itu siapa? Apakah
apakah yang jadi pusat mimpi kita itu Tuhan? Seperti ayat yang tadi berkata, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Atau yang jadi center itu diri kita, yang pusat itu diri kita, kebanggaan kita, bahkan mungkin kesombongan kita. Ingat kisah tentang Menara Babel yang Bapak Ibu tentu sudah sering membaca dalam Kejadian pasal yang ke-11. Ya, waktu itu hendak membangun sebuah menara yang puncaknya itu sampai ke langit. Nah, ini kan mimpi, ya, sebuah mimpi, dan mimpi ini memotivasi mereka untuk mereka bekerja. Mereka mulai bekerja, mereka mulai bangun menara itu. Ya, tapi Tuhan nggak suka. Mengapa? Karena tujuan dari mimpi itu, tujuan dari mimpi pembangunan Menara Babel adalah, kalau Bapak Ibu baca, supaya mencari nama. Mencari nama. Berarti senternya diri sendiri. Bukan tertuju untuk Tuhan, bukan, tapi mencari nama. Itu senternya, itu tujuannya. Maka Tuhan nggak suka, sehingga Alkitab mencatat akhirnya Menara Babel yang sudah dibangun dalam tahapan awal pertengahan terhenti, tidak bisa dilanjutkan. Mimpinya tidak terwujud. Mengapa? Karena senternya bukan Tuhan, pusatnya bukan Tuhan. Ya, jadi karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama melihat, memeriksa, mengoreksi. Kalau kita punya mimpi, dan saya katakan tadi semua pasti punya mimpi. Tapi yang sekarang kita koreksi, mimpi kita itu senternya siapa? Pusatnya siapa? Pusatnya apakah memang kita tujukan kepada Tuhan? Karena kita sadar semua dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan kepada Tuhan. Maka senternya harus Tuhan, ya. Nah, kalau mimpi kita itu terpusat kepada Tuhan, maka kita akan bisa mewujudkan mimpi itu, karena Tuhan yang akan membantu, menolong, mengerjakan sehingga mimpi itu boleh terwujud. Ayo kita lihat satu ayat, ya. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan. Perhatikan kalimat berikut. Maka ia yang guru besar Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan hati ini bicara mimpi. Tadi saya katakan, mimpi itu awalnya dari keinginan. Ya, keinginan yang semakin kuat, keinginan yang semakin besar jadi mimpi. Karena keinginan itu adalah benihnya mimpi. Ya, nah Alkitab berkata, ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Mimpi kita terwujud, mimpi kita terkabul, terrealisasi. Bukankah ini sesuatu yang sangat menyenangkan, ya? Sangat membuat kita jadi sukacita, ya, karena mimpi terwujud. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, kalau saudara baca ayat ini, konsep berpikir orang tidak mengenal Tuhan dengan orang mengenal firman Tuhan itu beda. Bedanya begini. Orang yang tidak mengenal Tuhan biasanya mereka akan berkata begini, berikan apa yang kuinginkan, berikan apa yang menjadi mimpiku, maka aku baru akan percaya, baru aku akan lakukan yang baik, dan baru aku akan bergembira. Betul atau tidak? Biasanya kan begitu, ya. Berikan dulu yang kuingini, berikan dulu apa yang aku mau, berikan dulu apa yang jadi mimpiku. Kalau aku sudah dapat mimpiku, keinginanku, baru aku nanti bisa, nah ini, percaya, lakukan yang baik, dan bergembira. Itu orang tidak mengenal Tuhan begitu. Nah, menjadi pertanyaan,
Kita umat Tuhan seperti itu apa enggak? Kalau seperti itu, ya itu nanti ya, ketika mimpi belum terrealisasi, kita jadi kecewa, kita jadi marah, kita jadi protes, dan sebagainya. Tapi orang yang mengenal firman Tuhan terbalik. Nggak cocok ya dengan akal pikiran manusia di luar sana, nggak cocok. Dikatakan disuruh percaya dulu, disuruh melakukan yang baik dulu, disuruh bergembira dulu, baru kemudian mendapat jawaban mimpi terkabul. Nah kan aneh saudara ya, nggak masuk akal secara manusia, nggak cocok gitu saudara ya. Aduh kok aneh nih ya. Tapi ini firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk mendapat mimpi, konsep berpikir kita mendapat jawaban Tuhan, mimpi kita terkabul ya, jawaban dari Tuhan ya. Maka konsep berpikir kita harus diubah. Jangan seperti manusia yang tidak mengenal Tuhan, jangan. Itu keliru. Kita nuntut mimpi harus terpenuhi dulu, baru kemudian kita begini. Jangan. Kita yang harus lakukan dulu, begini, baru kemudian mimpinya terkabul, terjawab. Ya, nangkep Bapak Ibu ya. Jadi berarti konsep berpikir kita harus dibalik. Saya pun waktu baca ayat ini menegur saya. Ya saya bilang, ya betul Tuhan. Kadang-kadang saya juga sempat sudah terbersit kalau punya sebuah keinginan. Saya anggap ini keinginan yang baik Tuhan. Keinginan yang bisa memuliakan Tuhan. Tapi kok belum terjawab ya, kok belum terjadi ya, mulai dalam hati ya, belum sampai terucap tapi dalam hati, aduh ya apa sih, gitu ya, aduh kok gini ya, itu kan berarti mulai protes. Nah itu ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu nggak ada yang begitu ya, nggak ada ya. Kalau saya kadang-kadang dalam hati begitu sob, ya mulai ini tanpa saya sadari sob dalam hati, aduh kok gini tuh Tuhan, padahal ini baik tujuannya Tuhan, tujuannya untuk Tuhan. Ya Tuhan ingatkan melalui ayat yang baru kita baca Mazmur 37, jangan keburu protes, jalani prosesnya. Proses dijalani dengan apa? Ayo kita akan belajar Nah dari ayat-ayat yang kita baca tadi, Mazmur 37 ayat 3 sampai 4, setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan supaya mimpi kita diwujudkan oleh Tuhan. Ya supaya mimpi itu terwujud gitu ya. Karena kita kan adalah rekan sekerja Tuhan. Kita lakukan bagian kita, nanti Tuhan yang akan lakukan bagian Tuhan. Ya, nah bagian kita apa yang harus kita lakukan supaya mimpi itu terwujud? Yang pertama, di Mazmur 37 ayat 3 sampai 4, saya tidak urut ya, saya ngambil lompat-lompat. Ada kalimat yang berkata, lakukanlah yang baik. Yang pertama, supaya mimpi kita terwujud atau supaya kita bisa mewujudkan mimpi bersama dengan Tuhan, rekan sekerja kita, maka yang harus kita lakukan yang pertama, pakai cara Tuhan. Sekali lagi, pakai cara Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh Pak, cara Tuhan itu apa? Untuk mewujudkan mimpi dikatakan harus pakai caranya Tuhan. Cara Tuhan itu apa Pak? Cara Tuhan itu, kalau Bapak Ibu baca di Galatia pasal 5, ayo kita buka ya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ini cara-cara yang harus kita lakukan, cara Tuhan untuk mewujudkan mimpi. Cara Tuhan meliputi, di situ dikatakan ya, tetapi buah roh ialah, ini cara Tuhan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini salah satu contoh yang kita tunjukkan cara Tuhan. Jadi kalau mau mewujudkan mimpi harus pakai cara ini. Jangan sampai mewujudkan mimpi dengan ada kebencian. Aku mau jadi begini supaya nanti kalau aku jadi begini orang itu bisa tak hancurkan.
Nah, ini tidak boleh. Cara Tuhan itu harus ada kasih, tujuannya kasih, caranya juga kasih. Ya, jadi ada kasih sampai dengan yang terakhir penguasaan diri. Ini cara-cara dari Tuhan. Tapi kalau cara di luar cara Tuhan itu beda. Ada nggak tadi Alkitab di luar cara Tuhan? Ada contohnya. Tetap Galatia pasal 5. Sekarang ayat 19 sampai ayat 21. Saya menyebutnya cara kedagingan. Ini bukan cara Tuhan ya, lawannya cara Tuhan. Apa itu Pak cara kedagingan? Ayo kita lihat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, ini cara-cara yang tidak benar. Ada orang yang menggapai mimpinya menggunakan cara-cara di ayat 19 ini. Ada. Ini namanya cara kedagingan. Dia menggapai mimpinya dengan mengadu domba. Jangan begitu. Ini kan berarti memecah belah. Ingat dulu Belanda ingin menjajah Indonesia, dia pakai trik atau politik trik yang dipakai apa Saudara? Divide et impera, memecah belah. Ya, ini kerajaan yang ada di Indonesia ini pecah belah supaya tidak punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, Belanda bisa dengan mudah menduduki Indonesia, menjajah Indonesia. Karena itu tidak heran Belanda bisa menjajah Indonesia sampai sekian ratus tahun. Mengapa? Ya ini karena mereka pakai untuk mencapai tujuannya ya, mencapai mimpinya, mereka pakai cara. Nah, ini dan Indonesia waktu itu kan belum sadar akan pentingnya persatuan, belum sadar. Barulah kemudian muncul di tahun 1928 Sumpah Pemuda, ya, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, dan seterusnya. Ini mereka jadi sadar, oh ternyata penting adanya persatuan. Ya, katanya bersatu kita teguh, bercerai kita utuh. Tapi orang luar sana bilang bercerai nikah lagi ya. Nah, kalau di dalam Tuhan tidak boleh ya. Tuhan tidak mengenal, Alkitab berkata Tuhan itu membenci perceraian. Jadi kita harus setia, komitmen mengasihi pasangan kita sampai mau memisahkan. Oke, nah kita kembali dulu. Jadi yang pertama, untuk mewujudkan mimpi kita harus pakai cara Tuhan. Jangan pakai cara kedagingan. Kalau pakai cara kedagingan, itu pasti Tuhan tidak berkenan. Kalau terwujud, pasti bukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Pasti bukan. Karena cara yang dipakai tidak benar. Ingat, Tuhan memperhatikan setiap detail cara yang kita pakai untuk mencapai tujuan. Orang di luar sana berkata tidak peduli caranya apa, yang penting tujuan tercapai. Itu orang di luar, Tapi kita anak Tuhan tidak boleh demikian. Karena Tuhan memperhatikan setiap detail cara yang kita pakai. Maka ketika kita hendak mewujudkan mimpi, kita pun tetap harus menggunakan cara Tuhan. Nah, memang mengikuti cara Tuhan itu seringkali terasa aneh, seringkali terasa lamban, bahkan tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Kok gini ya? Aduh, ya terlalu lama, terlalu lambat, tidak cocok dengan akal pikiran manusia. Ya, tapi itulah cara Tuhan. Kalau kita mau mengikuti cara Tuhan, meskipun terasa aneh, lambat, tidak sesuai dengan akal, tapi kita mau ikuti cara Tuhan, maka kita akan lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Apa yang tidak diduga, itu Tuhan sediakan.
Siapa sangka dari seorang narapidana, Yusuf narapidana, bisa jadi penguasa. Ini kalau menurut akal pikiran manusia bisa nggak jauh? Kalau menurut akal pikiran manusia nggak mungkin. Siapa yang mau ngangkat seseorang dari penjara jadi pemimpin atau penguasa? Nggak ada, nggak ada. Ya, biasanya mantan napi itu sulit diterima oleh masyarakat. Nah, ini kok bisa jadi penguasa? Tidak mungkin. Tapi karena Yusuf mau pakai cara Tuhan, maka akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya yang tidak terduga Tuhan kerjakan. Ya, jadi yang pertama pakai cara Tuhan. Yang kedua, sebagai umat Tuhan untuk mewujudkan mimpi yang kedua, kalau Bapak Ibu baca tadi di Mazmur 37 tadi ya, ayat 3-4, yang kedua adalah kalimat berkata, diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Yang kedua, untuk mewujudkan mimpi, ya, sebagai anak Tuhan, maka untuk mewujudkan mimpi itu harus ada damai sejahtera. Harus ada damai sejahtera. Sebab itu dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Damai sejahtera baru terjadi, damai sejahtera baru ada kalau di dalamnya ada komitmen dan kesepakatan. Kalau tidak punya komitmen, tidak punya kesepakatan, ini akhirnya kehilangan damai sejahtera. Saya berikan contoh dulu ya. Suami istri punya mimpi, ya, mungkin entah si suami entah si istri punya mimpi gitu ya. Saya nggak sebutkan contohnya ya, macam-macam kan, mimpi mau punya rumah, mimpi mau punya mobil atau apalah yang lain, ya, mimpi gitu ya, keinginan, ya, mimpi. Nah, ketika salah seorang dari pasangan hidup ini punya mimpi, ya, lalu dia tidak sepakat, tapi dia memaksakan kehendaknya kepada pasangannya. Ayo, ya, kita harus segera punya ini, ya, ini mimpi kita tentang ini harus segera terwujud. Nah, tidak ada kesepakatan, tidak ada komitmen bersama, tapi memaksa. Yang satu maksa yang satunya. Ya, entah itu suami maksa istri atau istri maksa suami, saya tidak tahu. Ya, bisa terjadi seperti itu. Sehingga kalau memaksa begitu, akhirnya sampai pada satu titik ketika mungkin, contoh saja ini, contoh, ya, beli rumah kredit, maksa ya. Yang satu sebenarnya belum siap, tapi yang satu maksa, tidak ada kesepakatan. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba sulit. Bayar kreditnya mulai berat, cicilannya mulai berat. Nah, yang satu yang terpaksa sudah mulai komplain. Tak omongi, kok kesusu, kok terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nah, kamu lu maksa ya. Yang satu dia bilang, saya nggak terima lu. Sing penting lah punya rumah, nanti bayar itu gampang. Di situ ngamuk lagi lu, bayar gampang apa lu sekarang duit ada. Pertengahan bulan aja sudah habis, jadi mau bayar cicilannya kan datang pakai apa? Mulai ribut, gegeran, bertikai. Kalau gegeran, bertikai, saya tanya, ada damai sejahtera nggak sih? Tidak ada, pasti tidak ada. Yang ada itu geger. Kalau ketemu sama-sama buang muka, gitu saja. Gara-gara kamu, yang satu bilang, memang pancenya orang ini ya, sudah wis pokoknya ribut, perang dingin dan sebagainya. Nah, ini tidak ada damai sejahtera. Bagaimana bisa mewujudkan mimpi bersama dengan Tuhan? Tidak mungkin, tidak ada damai sejahtera. Kita lihat satu ayat ya, Yakobus 4 ayat 1-3. Yakobus 4 ayat 1-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Nah, ini kalimatnya. Dari mana? Kok muncul sengketa, muncul pertengkaran? Kayak tadi contohnya suami istri tadi ya. Lanjut. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Yang satu terlalu terburu, pakai cara kedagingan, hawa nafsu. Nah,
lanjut ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Nah, kata membunuh sini jangan cuma diartikan membunuh secara fisik. Membunuh itu juga bisa dengan kata-kata. Saudara ingat Doeg, ya, ceritanya Doeg nanti baca sendiri ya. Kalau saudara ingat kisahnya, itu zamannya Saul dan Daud. Doeg ini kata-katanya itu setajam pisau, membuat kata-kata Doeg ini membuat sekian puluh nabi mati. Kata-katanya ini bisa membuat terjadi pembunuhan. Ya, nah mungkin sekarang tidak mudah ya orang melakukan pembunuhan karena kan ada hukumnya. Tapi mungkin tidak lakukan pembunuhan secara fisik, tapi pembunuhan dengan kata-kata, kata-kata yang tajam, merendahkan, melecehkan dan sebagainya. Nah, ini membunuh, termasuk membunuh, tapi dengan kata-kata. Oke, lanjut. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuan, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, ini kan terjawab ya. Contoh saya tadi terjawab dengan Yakobus pasal 4. Kalau baru baca, Bapak Ibu cermati, ini terjawab. Memaksakan, tidak ada kesehatian, kesepakatan, tidak berdoa sungguh-sungguh minta petunjuk Tuhan, betulkah ini waktu Tuhan? Enggak, tapi memaksakan hawa nafsu kedagingannya yang kuat, ya. Nah, berkelahi dan sebagainya. Satu ayat lagi. Ayat ini tidak menjelaskan begini. Kadang-kadang ada umat Tuhan yang berkata, Pak, saya ingin supaya kerinduan saya terkabul, maka saya berpuasa. Berpuasa itu baik, ya, baik. Tuhan Yesus pun waktu ada di muka bumi juga berpuasa. Ini sebuah contoh teladan. Tetapi berpuasa harus disertai apa? Ayo kita lihat sekarang. Yesaya 58 ayat yang keempat. Yesaya 58 di ayat yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Wow, luar biasa tuh ya. Puasa, katanya aku puasa supaya permintaanku dijawab. Tapi waktu puasa dikatakan berpuasa sambil berbantah, berkelahi, bahkan kita bilang memukul dengan tinju. Waduh, ya. Nah, ini saya berharap nggak ada suami istri yang seperti ini ya. Kadang-kadang waktu puasa, tapi waktu puasa kira-kira suku sampai jambak-jambakan. Waduh, repot. Lanjut. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini maksudnya seperti yang di atas tadi ya, puasa sambil berbantah, berkelahi dan selanjutnya. Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Di tempat tinggi ini bicara dari Tuhan. Jadi kalau puasa itu sebenarnya baik. Banyak umat Tuhan puasa supaya kerinduannya dijawab. Tidak salah. Tapi puasa itu harus disertai dengan apa? Jangan sampai disertai dengan ini contohnya. Suara doanya, permintaannya, kerinduannya tidak didengar. Berarti puasanya jadi sia-sia. Ya, sebab itu Filipi 2 ayat 14. Kita lihat. Filipi 2 ayat 14 berkata, Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Jadi kalau ada sungut-sungut berarti ada protes, ya, berbantah-bantah nggak ada damai sejahtera. Jangan, kalau lakukan seperti itu, wah, kita nggak akan bisa mewujudkan mimpi ya yang indah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kalau mewujudkan mimpi yang indah bersama dengan Tuhan harus ada damai sejahtera. Berarti kalau dalam keluarga harus ada kesehatian, kesepakatan, komitmen bersama. Oke, yang ketiga saya langsung yang terakhir. Jadi yang pertama, kalau mau mewujudkan mimpi ya bersama
bersama dengan Tuhan, yang pertama kita harus pakai caranya Tuhan. Jangan pakai cara kedagingan, jangan. Yang kedua, kalau mau mewujudkan mimpi bersama dengan Tuhan, maka harus ada damai sejahtera. Ya, yang ketiga sekarang, di Mazmur pasal yang ke-37 tadi ya, di ayat yang ketiga bagian awal dikatakan percayalah kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau mau mewujudkan mimpi bersama dengan Tuhan, maka kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan khawatir. Satu iklan itu berkata, don't worry, be happy. Nah, mungkin pernah dengar iklan itu ya. Saya dulu pernah lihat di TV. Ada satu iklan itu produk berkata, don't worry, be happy. Kita tidak boleh khawatir. Di Lukas pasal 12, mari kita lihat ya sebagai ayat yang hampir terakhir. Lukas 12, mulai ayat yang ke-22. Lukas 12 ayat 22 mulai. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ini kali pertama ya, di perikop ini dikatakan jangan khawatir. Lompat di ayat yang ke-29. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Lompat ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Coba bayangkan dalam satu perikop saja, kata jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut itu diulang sampai beberapa kali. Baru satu perikop. Nah, kalau Bapak Ibu baca di seluruh Alkitab, kata seperti ini, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, dan sebagainya, itu ratusan kali disebutkan. Berarti ini sesuatu pesan yang penting. Kalau Bapak Ibu Saudara yang sharing untuk kita bisa mewujudkan mimpi bersama dengan Tuhan, maka yang ketiga, jangan khawatir. Jangan khawatir. Khawatir itu tidak ada gunanya. Kalau dilihat di ayat 25 ya. Ini saya bacakan dalam terjemahan yang berbeda ya. Terjemahan firman Allah yang hidup, di mana kalimat-kalimatnya lebih mudah dimengerti. Demikian firman Tuhan ayat 25 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Lagi pula, apa gunanya khawatir? Dapatkah kekhawatiran menambah umur kalian barang sehari? Jadi maksudnya nggak ada gunanya khawatir. Khawatir nggak bisa menambah umur. Sehari aja lo nggak bisa. Lanjut. Dan jikalau kekhawatiran tidak dapat menolong dalam hal sekecil itu, saya ulang ya, jikalau kekhawatiran tidak dapat menolong dalam hal sekecil itu, hal sekecil itu maksudnya apa? Pertambahan umur sehari. Ya, jadi di mata Tuhan pertambahan umur sehari itu sesuatu yang kecil. Ini di mata Tuhan, karena yang ngomong ini kan Tuhan, ya. Saya lanjutkan, ya. Dan jika kekhawatiran tidak dapat menolong dalam hal yang sekecil itu, apa gunanya khawatir tentang hal-hal yang lebih besar? Di mata Tuhan, hidup kita itu sesuatu yang kecil. Di mata Tuhan ya, kalau di mata kita ya itu sesuatu yang besar dan luar biasa, anugerah yang besar. Tapi di mata Tuhan, memberi kehidupan itu sesuatu yang kecil, gampang. Kalau hidup saja itu di mata Tuhan sesuatu yang kecil, maka mimpi yang adalah bagian dari kehidupan, saya boleh katakan itu sesuatu yang sangat, bahasa Jawa Timur bilang kuwecil. Loh ya, bukan cuma kecil, kuwecil. Lalu hidup saja loh di mata Tuhan itu kecil. Lah apalagi mimpi yang adalah bagian dari kehidupan kita, pasti di mata Tuhan sangat kuwecil. Bukan cuma kecil, kuwecil banget. Gampang. Jangan pernah khawatir akan hidup kita, asalkan kita taat,
bekerja dengan giat dan menggunakan hikmat dari Tuhan, serta selalu berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan bertindak memelihara hidup kita, bahkan mewujudkan mimpi-mimpi kita. Ya, ayat penutup terakhir kita baca Efesus 3 ayat 20. Setelah ini pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan. Efesus pasal 3 di ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Ya, dikatakan Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang kita doakan, yang kita pikirkan, yang kita rindukan, bahkan yang kita mimpikan. Ya, karena itu mari sama-sama kita belajar sebagai umat Tuhan. Saya mengajak sama-sama kita belajar, koreksi diri kita sendiri juga ya. Apakah mimpi kita berpusat kepada Tuhan? Kalau mimpi kita tidak berpusat kepada Tuhan, seperti tadi kisahnya Menara Babel, minta ampun. Bilang, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Karena firman-Mu mengingatkan bahwa mimpi kita sebagai umat Tuhan harus berpusat kepada Tuhan. Karena dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan kepada Tuhan. Maka pusatnya harus Tuhan. Dan wujudkan mimpi kita dengan cara Tuhan. Selalu ada damai sejahtera. Dan jangan khawatir. Percaya kepada Tuhan. Don't worry, be happy. Amin. Ya, ayo sama-sama kita akan datang kepada Tuhan. Dan mimbar silakan kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan kepadamu. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam
akan firman yang sudah kami terima. Sehingga ketika kami punya mimpi, biarlah tujuan mimpi kami hanya berpusat kepada Tuhan. Karena semua itu datangnya dari Tuhan, oleh karena Tuhan dan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan ampuni kami jika ada mimpi-mimpi yang kami miliki yang tidak berpusat kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan kami mau belajar bersama-sama supaya kami boleh memiliki keinginan hati dan mimpi yang pusatnya adalah Tuhan. Dan ketika kami hendak mewujudkan mimpi kami, firman mengingatkan supaya kami menggunakan cara Tuhan. Bukan cara-cara kedagingan, tetapi cara Tuhan. Meskipun terlihat aneh, terkesan lamban, tidak cocok, tidak sesuai dengan akal pikiran manusia, tetapi kami mau gunakan cara Tuhan. Karena itu adalah cara yang terbaik, cara yang tentunya berkenan dan menyukakan hatimu ya Tuhan. Demikian juga biarlah ada damai sejahtera saat kami mewujudkan mimpi, karena kami mau sepakat sehati berkomitmen bersama, sehingga kami tidak saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyerang, tetapi justru kami boleh saling membangun bersama, saling memotivasi, saling menguatkan. Demikian juga Tuhan, kami mau tidak khawatir, tapi kami tetap percaya karena Tuhan yang kami sembah itu sanggup melakukan segala berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, dan Engkau berkati setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Diberkati di dalam iman rohani, diberkati dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati dalam usaha pekerjaan, studi sekolah, kesehatan kami. Bahkan Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan bagi setiap kami umat-umat Tuhan yang belajar hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Demikian juga mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa untuk yang sakit, anak Kenneth yang sakit, Ibu Martina yang sakit, mama dari Ibu Elvida, dan juga rekan-rekan yang lain yang sakit. Lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami. Kami berdoa biarlah kuasa Tuhan yang ajaib menjamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman iman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biar dengan iman yang teguh tetap menantikan Tuhan yang pasti akan menyatakan pertolongan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, apapun bentuk pelayanan yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan, persembahan yang dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin mengasihi Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus supaya kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata,